Baik, mungkin saya izin share screen dulu. Oke, jadi untuk pertama ya, mungkin 1 jam ke depan kita akan bahas terkait dengan pengertian ya, pengertian dari uh, gerakan massa atau mass hosting atau bahasa bahasa Indonesianya ya, bahasa umum yang sering kita pakai adalah tanah longsor. Tapi kalau dari sisi ilmiah ya saya sebut sebagai mass hosting. Kenapa? Karena eh, kalau kita cuma sebut tanah longsor ya itu cuma mewakili tanah, ya, cuma mewakili dari material tanah. Sementara longsoran itu tidak cuma tanah ya, kadang juga ada batuan atau juga bahkan bisa bercampur dengan antara batuan dan tanah. Jadi secara definisi ya, mass hosting itu didefinisikan sebagai gerakan dari material yang menuruni lereng ya, yang diakibatkan oleh adanya gaya tarikan gaya gravitasi ya. Jadi pengontrolnya itu adalah gravitasi. Jadi gravitasi yang menjadi agen dari bergeraknya material tersebut. Nah, apa yang bisa memicunya? Ya? Yang memicunya bisa dari karena adanya proses-proses permukaan dan juga adanya aktivitas tektonik. Ya. Nah, kemudian mass hosting juga bisa berlangsung dengan kecepatan tinggi, ya, atau bisa juga dalam kecepatan yang lambat. Jadi ada kasus atau ada tipe ya, tipe longsoran itu yang bertipe gerakannya cepat, ya, ada juga yang bertipe gerakannya lambat. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencegahnya? Maka harus adanya eh, evaluasi yang teliti ya. Ya, evaluasi yang teliti terhadap apa? Terhadap lereng ya, slopes, dan juga bukti-bukti geologi. Nah, ini karena di sini anak teknik sipil, jadi mungkin nanti akan banyak bertemu dengan istilah-istilah geologi ya. Nah, jadi kalau kita evaluasi betul-betul ya, kita selalu amati, kita lihat ya, apakah ada retakan ya, atau ada mungkin sudah ada pergeseran ya. Kemudian juga kita amati dari sisi geologi, apakah ada retakan pada batuan, ada kita sebut kalau di geologi itu sebagai kekar ya. Nah, itu pun bisa menjadi bukti ya untuk kita mencegah ya, untuk kita mencegah terjadinya misroasting. Nah, di sini ya, jadi misroasting itu mencakup peristiwa landslide dan rock falls. Ya. Jadi, uh, nah cuma kadang-kala ada juga yang mengeneralisir landslide itu sebagai misroasting ya. Jadi istilah misroasting tidak dipakai, tapi yang dipakai adalah istilah landslide atau tanah longsor kalau bahasa Indonesia. Karena land itu tanah ya, slide itu sliding. Sliding itu artinya menggelincir ya, tanah menggelincir. Kemudian misroasting ini tidak membutuhkan adanya media transportasi. Ya. Kalau erosi yaitu membutuhkan media transportasi, bisa angin ya, bisa air, bisa es ya. Nah, tapi kalau mesh hosting ini tidak membutuhkan itu semua. Ya, mesh hosting cuma membutuhkan adanya apa namanya, adanya gaya gravitasi ya. Jadi betul-betul semuanya dikontrol oleh adanya gaya gravitasi. Nah, kemudian mesh hosting bisa terjadi apabila apa namanya, sebuah lereng ya, kondisi di lereng itu sudah melampaui yang kita sebut sebagai shear strength. Shear strength itu artinya kuat geser. Ya, kuat geser itu merupakan faktor yang menahan ya, faktor yang menahan dari menggelincirnya eh, material yang ada di atas lereng. Jadi kalau diilustrasikan itu seperti kalau di fisika ada apa namanya, ada materi terkait dengan balok yang ada di atas bidang miring. Nah, itu akan tetap berada di posisinya saat itu ya apabila belum tercapai gaya yang melebihi gaya geseknya. Nah, jadi gaya geseknya itulah yang membuat si balok itu tetap berada di atas. Tapi kalau misalnya kemiringan lerengnya ditambah atau kemudian koefisien geseknya itu dikurangi, maka yang terjadi adalah gaya geseknya mengecil dan gaya yang sejajar dengan si bidang miring itu nanti akan melebihi gaya geseknya. Jadi makanya nanti dia bisa menggelincir ke bawah. Jadi perumpamaannya seperti itu. Ya. Jadi harus ada shear strength ya, dan shear strength inilah yang membuat dia bertahan tetap pada lerengnya. Nah, jadi kalau didefinisikan shear strength itu adalah inherent natural strength ya, of earth material. Jadi kekuatan alami
yang ada di dalam material bumi. Ya. Material bumi itu bisa tanah, bisa juga batuan. Jadi nanti kita akan mengenal sisi kekuatan batuan atau tanah yang memastikan atau membuat si material itu tetap tetap berada di posisinya, dia tidak menggelincir. Nah, sestreng inilah nanti yang akan bertugas ya resist downslop movement, mencegah terjadinya pergerakan pada lereng. Nah, ini. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi mass roasting ya, ini ya secara primer ya, secara utama driver utamanya atau penggerak utamanya itu adalah gravitasi. Jadi faktor penggeraknya adalah murni gravitasi. Nah, faktor lainnya adalah termasuk dalamnya adalah stiffness of slope ya. Kemiringan dari lereng ya, bisa juga karena adanya water content ya, kandungan air dari slope material. Jadi water content itu kalau kita kembali ke perumpamaan balok di atas bidang miring tadi ya, water content itu membuat koefisien gesek itu mengecil. Koefisien gesek itu mengecil karena karena membuat permukaan bidang miring menjadi licin. Nah, begitu juga pada pada batuan dan tanah. Jadi water content itu membuat eh, membuat material itu menjadi tidak lengket lagi, gesekannya menjadi tidak kuat ya. Gesekannya tidak menjadi kuat, jadi mengecil gesekannya. Nah, itu ya, jadi kan faktor atau penyebab ya, mengapa lereng itu bisa cenderung lebih mudah longsor apabila kandungan airnya itu cukup tinggi ya, atau kalau kita lihat dalam banyak kasus longsor itu banyak terjadi pada saat musim hujan ya, itu juga sama juga. Kemudian ya selanjutnya adalah amount of vegetation on the slope ya, jumlah dari vegetasi di lereng itu juga akan mempengaruhi. Semakin banyak semakin bagus karena nanti dia akan memperkuat ya, membuat material di lereng itu tanah atau batuan menjadi berikatan. Jadi seperti kita memasang suatu pasak ya, atau pengikat ya, pengikat pada lereng. Nah, baru kemudian yang bisa kita kerjakan atau bisa yang biasa dikerjakan oleh ya teman-teman teknik sipil juga ya, dengan membuat pengendali ya, sistem pengendalian baik yang alamiah maupun yang artifisial. Yang alamiah bisa misalnya dengan ya penanaman vegetasi, bisa juga ya, kemudian bisa juga dengan pembuatan drainase ya, ya mungkin itu artifisial juga sih, artifisial, atau pembuatan dinding ya seperti ini ya. Nah, itu semuanya berkaitan dengan mempengaruhi faktor-faktor yang bisa menggerakkan tanah longsor tadi itu. Oke. Nah, kemudian ya dari sisi geologi sebenarnya lapisan-lapisan batuan ini juga berpengaruh ya. Jadi kalau kita lihat gambar yang ini ya, ini saya coba zoom. Nah, ini ya. Jadi nah ini kalau kita lihat di sini ada lereng ya, slope. Kemudian di sini ada layer bedrock. Ya, jadi ada lapisan batuan berlapis ya. Batuan yang berlapis yang punya dips. Dips itu artinya kemiringan. Jadi kalau kita lihat ini lapisan-lapisan ini kan miringnya itu dia mengarah ke arah yang sama dengan lereng. Jadi lereng yang miringnya ke bawah sini ya, atau ke ya kalau digambar mungkin ke kanan. Nah, batuannya juga miringnya ke kanan. Nah, ini namanya dia punya dips ya. Si batuan ini dipsnya itu downslope. Nah, ini kalau misalnya kita mau bikin ekskavasi ya, kita mau bikin cutting di sini, kita potong di sini, kemudian kita mau pasangkan dinding penahan. Nah, ini dia sebenarnya berbahaya. Karena apa? Karena bayangkan di sini kita potong, kemudian ini lereng ini sebenarnya masih bisa bergerak. Lapisan-lapisan ini masih bisa menggelincir. Jadi batas antara lapisan yang coklat cerah dengan coklat gelap ini masih memungkinkan dia menjadi bidang gelincir. Jadi di sini masih bisa terjadi longsoran di sini. Ya. Sehingga dia bukan cuma longsor, tapi juga nanti akan merusak retaining wall yang dipasang di sini. Jadi ini bukan bukan penanganan yang baik ya terhadap longsor kalau kondisinya seperti ini. Jadi ya inilah pentingnya teman-teman juga perlu paham kondisi geologi ya, karena ya bisa terjadi kondisi seperti ini ya, di mana pemasangan atau pembuatan dinding penahan tapi tidak tepat karena di sini kondisinya adalah si lerengnya ini memang masih terbuka istilahnya, terbuka di sini, jadi dia bisa menggelincir jatuh ke bawah. Nah, ini ya. Nah, kasus yang kedua adalah layer bedrock deep substrate ya. Jadi
lapisan batuannya itu memiliki kemiringan, memiliki dip. Ya, dip itu sering kita artikan kemiringan kalau di geologi. Jadi memiliki kemiringan yang upslope. Upslope itu artinya mengarah ke atas lereng. Ya. Ini kan lereng, di sini bawahnya, di sini atasnya. Nah, lapisan batuan di bawah ini ya, lapisan-lapisan batuan ini batu bata ini yang seperti batu bata ini bukan batu ya, ini simbol batuan sebenarnya. Kalau di geologi kita sebutnya batu gamping atau bahasa awamnya biasa disebut batu kapur, sama aja. Nah, di sini simbol batu bata ini batuan sebenarnya, lapisan batuan. Ini batu gamping. Kalau garis-garis ini batu lempung. Kemudian kalau yang coklat ya agak kuningan ini batu pasir. Nah, jadi di sini eh, kalau lihat garisnya ini dia miringnya tuh berlawanan dengan miringnya lereng. Ya, lerengnya ke sini, permukaan lerengnya ke sini, batuannya miringnya ke sebelah sana. Jadinya eh, apa namanya si lereng ini ya, dia ketika dibuatkan dinding penahan seperti ini, dia cenderung akan lebih stabil. Kenapa? Karena kalaupun terjadi longsor batuan di sini, dia itu hanya akan menggelincirnya ke arah berlawanan dari dinding ini. Jadi dinding ini cenderung akan lebih stabil. Nah, coba dilihat perbedaannya antara dengan yang ini. Yang di sini dia pergeserannya bisa geser ke bawah dan akan menabrak dinding penahan, sementara ini tidak. Jadi cenderung dinding penahannya ini lebih stabil karena tidak terganggu dengan. Nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand ya, atau apa namanya boleh langsung bicara juga nggak apa. Oke, nah kemudian faktor yang bisa mempengaruhi mass hosting juga adalah terkait dengan kestabilan lereng dan angle of repose ya. Kan ya, jadi angle of repose ini adalah uh, kemiringan maksimum ya yang bisa bertahan ya, yang bisa ditahan tanpa adanya lereng ya, kemiringan tanpa adanya gelinciran pada lereng. Nah, jadi uh, ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kita punya material ya, kalau di sini dicontohkan dengan gula ya. Gula ini kalau kita taburkan dengan apa namanya dengan alamiah kita taruh ke bawah, nah dia secara alamiah nanti akan membentuk sudut ya, akan membentuk sudut yang alami terbentuk seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai angle of repose. Jadi sudut yang menunjukkan sudut stabilnya dari suatu material. Dan setiap material itu akan punya angle of repose yang berbeda-beda ya. Jadi formos unconsolidated material ya, untuk setiap material yang belum terkonsolidasi itu akan punya angle of repose yang ada di kisaran 25 sampai 40 derajat. Jadi beda-beda ya. Kalau pasir mungkin akan beda, pasir yang ukuran kasar dengan halus juga nanti akan beda. Gula dan misalnya lempung juga mungkin akan beda. Nah, talus ya, atau endapan talus ini endapan sedimen ya, yang berukuran kasar, eh, dan materialnya bersudut ya, menyudut jadi tidak membundar, itu cenderung akan memiliki endap sudut angle of repose yang lebih besar ya, bisa sampai 45 derajat. Nah, ini yang kemudian nanti akan menentukan apakah material atau lereng itu stabil atau tidak, tergantung kepada jenis materialnya. Apakah materialnya punya angle of repose yang besar atau tidak. Nah, kemudian juga di material itu nanti akan ada yang namanya cohesion ya. Jadi eh, cohesion itu artinya daya rekat ya. Daya rekat antara material. Nah, nilai kohesi ini itu sering juga disebut sebagai rocks resistant to sliding. Seberapa tahan eh, batuan ya, atau juga di tanah juga ya, untuk tidak menggelincir karena dia punya daya rekat antara tiap materialnya ya, material batuan atau material tanah. Kemudian yang bisa juga memicu adanya mass wasting adalah adanya oversteepening. Oversteepening itu adalah pemiringan yang berlebihan. Jadi ketika sebuah lereng ya dibuat menjadi lebih steep, lebih curam, lebih terjal dibandingkan dengan angle of repose-nya, ya, maka eh, material ini akan secara alamiah slide down slope ya, akan menggelincir ke bawah untuk mengembalikan sudut yang dia stabil tadi itu. Jadi kalau misalnya angle of repose-nya 30, kemudian kita coba bikin dia terjal ya. Di sini contohnya, di sini ada ini contoh alami ya. Di sini ada sungai ya. Ada sungai, ya di sini ada sungai, di sini ada lembah. Nah, ini kan sungai ini kan sifatnya dia mengerosi ya. Jadi lama-lama dia akan mengerosi bagian tepi-tepi lembahnya ini jadi menjadi lebih terjal ya.
terjal. Ditambah lagi dengan mungkin adanya pengangkatan, jadi bagian ini nanti akan lebih tinggi, bagian punggungannya akan lebih tinggi, hingga nanti di sini akan jadi sangat terjal, ini juga akan terjal. Nah, nanti secara alamiah dia akan turun ke bawah. Nah, di sini terjadi longsoran secara alami karena adanya oversteepening, adanya pemiringan yang berlebihan. Oke. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi juga ya adalah adanya water content ya. Jadi air ini ya, harus kita pahami juga ya, air ini dia secara alamiah akan mengisi space ya, mengisi ruang atau mengisi rongga yang ada di antara butiran di dalam material yang konsolidasi atau juga di material yang konsolidasi, di batuan juga bisa. Nah, jadi ada porositas, ada pori-pori di situ yang harus diisi dan yang bisa diisi, dan bisa diisinya bisa diisi oleh air, bisa diisi oleh dengan udara gitu. Nah, efek dari water content ini itu bergantung kepada yang pertama porositas. Porositas itu adalah volume dari rongga yang tersedia, dan permeabilitas ya. Permeabilitas ini adalah konektivitas dari rongga-rongga ini. Jadi kadang-kala ada batuan atau ada tanah yang porositasnya tinggi tapi permeabilitasnya rendah. Jadi permeabilitasnya atau konektivitasnya itu tidak tinggi gitu, tidak tinggi. Jadi kadang akan ada seperti itu. Kemudian juga nanti ya water content ini nanti secara kalau dia jumlahnya kecil itu akan menghasilkan water surface tension. Jadi mirip seperti kalau kalau apa namanya teman-teman mungkin waktu kecil main-main pasir lah gitu, main-main pasir di pantai itu kan untuk bikin istana-istanaan atau rumah-rumahan dari pasir kan harus dibasahin dikit ya supaya lengket. Nah, itu yang disebut sebagai surface tension. Jadi adanya surface tension ya seperti gambar di bawah ini, itu dia bisa sebenarnya bisa membuat material tanah itu menjadi lebih mudah untuk berikatan. Karena apa? Karena kalau kita lihat jumlahnya itu masih sedikit. Nah, jadi awalnya misalnya contohnya di sini ada dry sand ya, pasir yang kering. Ya, kalau dia kering, kita tumpahkan begini dia akan membentuk angle of repose seperti ini. Nah, jadi kondisinya adalah akan terbentuk sudut seperti ini. Ya, kemudian only cohesion between sand and grains holds the grains together. Jadi hanya kohesi yang membuat butiran-butiran pasir ini berikatan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah dam ya, kita apa namanya kita lembabkan si pasirnya, kita buat dia menjadi lebih agak tidak sampai basah tapi cuma lembab saja, maka kita bisa membentuk apa namanya cetakan seperti ini, dan bahkan bisa kita cetak dengan sudut yang sangat terjal, angle of repose-nya meningkat dengan sangat baik gitu, jadi stabil gitu ya, stabil. Nah, kalau kita zoom in di sini kita lihat ya ternyata air itu dia ada di antara butiran-butiran pasir tadi ya, yang nanti itu menjadi surface tension ya. Jadi surface tension of thin film ya. Jadi dia cuma di apa namanya lapisan tipis ya, yang eh, lapisan air tipis ya, lapisan tipis dari yang tersusun oleh air yang membuat si material tadi saling berikatan. Nah, tapi kalau misalnya airnya itu kebanyakan ya, saturation allows material to slide apart ya. Kalau kalau airnya itu kebanyakan atau istilahnya itu saturated ya, jenuh, itu akan membuat materialnya itu menjadi ya istilahnya berhamburan gitu ya. Berhamburan. Jadi kalau kita tambahin air ini, misalnya istilah ini kita tambahin air terlalu banyak ya, maka nah jadi akan jadi seperti lumpur dia. Ya, water completely surrounds all grains and eliminates all grain to grain contact. Ya, jadi air itu akan secara sempurna menyelubungi butiran dan akan menghilangkan kontak antar butir ya, sehingga tidak lagi saling berkontakan seperti ini ya, tapi dia sudah mengambang jadi suspensi ya. Jadi si apa namanya si material pasirnya itu ya tidak lagi punya daya rekat ya, jadi ya tidak bisa dibentuk, bahkan dia tidak bisa membentuk sebesar ini angle of repose-nya. Nah, ini yang penting ya. Jadi sering menjadi masalah di daerah-daerah tropis ya seperti di Indonesia, itu menjadi masalah semua ya, menjadi masalah dalam hal penanganan longsor ya, karena kita selalu berhadapan dengan curah hujan yang sangat tinggi, yang mana ketika hujan yang sangat tinggi terjadi maka namanya kohesi atau daya rekat dari material tanah dan batuan itu akan berkurang secara drastis. Nah, ini PR lah, PR bagi kita ya untuk mengendalikan air sebenarnya. Kalau di Indonesia itu mengendalikan air. Makanya kan lereng-lereng apa namanya yang ada di Indonesia itu sangat dianjurkan untuk selalu menggunakan drainase. Ya. Drainase. Jadi kalau misalnya pernah apa namanya pernah lihat ya ada lereng kemudian ada
lubang-lubang pipa. Nah, itu gunanya di situ untuk membuang sebagian air. Jadi supaya air di dalam lereng itu tidak terlalu banyak. Nah, ini yang menjadi masalah ya, masalah kita sebenarnya. Kalau di luar negeri mungkin masalahnya tidak sampai ke situ, tapi masalahnya cuma sampai mungkin apa namanya, bagaimana mengatasi lereng batuan yang lincir seperti tadi. Oke, selanjutnya terkait dengan vegetasi dan iklim ya, ini juga mempengaruhi dari longsor ya. Jadi vegetasi itu kenapa dia berpengaruh terhadap mesosphere? Karena adanya sistem perakaran ya, yang bind soil together, yang mengikat soil atau tanah itu bersama-sama. Kemudian adanya vegetasi juga, kandungan air yang ada di lereng itu menjadi tidak terlalu jenuh karena tanaman itu bisa mengabsorb air gitu, bisa menyerap air. Dan ini mengakibatkan ya, memproteksi tanah dari water saturation, bisa memproteksi tanah dari kejenuhan air, dan juga bisa memproteksi dari erosi. Nah, ini penting juga ya untuk di apa namanya, dipertimbangkan. Sehingga ya kalau di Indonesia ya banyak proses program penghijauan ya, gunanya untuk mencegah ya, jika juga terjadinya longsor. Nah, atau misalnya kalau ada lereng yang curam ya, jangan sampai dibangun bangunan yang berat di situ ya. Ya, dibangun infrastruktur yang berat ya, gedung ya, atau jalan yang padat padat untuk dilewati, itu juga harusnya tidak terlalu diutamakan untuk dibangun di situ. Kemudian untuk iklim yang kering ya, ini akan mengalami infiltrasi ya. Ya, karena dia kering, maka infiltrasi akan lebih banyak ya. Utamanya pada saat hujan deras gitu. Tapi kalau iklim yang basah seperti Indonesia, ya Jawa, Sumatera, Kalimantan, nah itu curah hujannya tinggi, sehingga yang kita hadapi kadang lereng itu sudah jenuh infiltrasinya. Jadi ibaratnya sudah tidak, gelas atau wadah itu sudah tidak kosong, sehingga ketika ada air hujan itu langsung masuk. Itu tidak masuk secara cepat, tapi dia menjadi aliran di permukaan ya, menjadi runoff. Nah, ini yang runoff inilah yang nanti bisa berpotensi sebagai erosi apabila tidak ada sistem perakaran dari tanaman. Yang bisa juga mempengaruhi adalah adanya gempa bumi ya, jadi earthquake ya, kemudian adanya aktivitas gunung api, yang itu semuanya bisa disebut sebagai triggering mechanism. Jadi uh, ada faktor yang menjadi penyebab longsor ya, misalnya tadi lereng yang terjal, kemudian kandungan air yang tinggi ya, kemudian tadi kita lihat ke belakang sedikit. Nah, ini kandungan air, kohesi yang rendah misalnya, kemudian tadi ya vegetasi ya. Itu semuanya kita sebut sebagai faktor-faktor penyebab atau causative factor. Tapi ada juga yang kita sebut nanti sebagai triggering factor ya, faktor pemicu. Nah, faktor pemicu ini biasanya adalah yang kita sebut sebagai faktor pemicu adalah faktor-faktor yang atau kejadian-kejadian proses alam yang bisa apa namanya, bisa memicu kondisi yang awalnya tidak terjadi longsor bisa menjadi longsor ya. Nah, contohnya adalah adanya gempa bumi. Gempa bumi itu kan dia sifatnya mengguncang ya, mengguncang. Jadi apabila ada guncangan, nah kadang-kadang di situ lereng yang awalnya stabil itu bisa menjadi tidak stabil. Itu earthquake. Atau adanya aktivitas gunung api juga ya. Aktivitas gunung api, adanya aktivitas vulkanisme, itu juga bisa menghasilkan gerakan tanah ya, atau mass wasting. Termasuk juga di dalamnya adanya including road building ya, pembangunan jalan, kemudian adanya aktivitas manusia, itu juga bisa memicu. Jadi kalau misalnya apa namanya, ada jalan raya ya, kemudian di sisinya itu ada lereng yang sebenarnya dia tidak stabil tapi masih bisa bertahan, dengan adanya jalan raya itu bisa membuat lereng yang awalnya mungkin stabilnya itu tipis ya, sedikit di atas stabil, nah itu bisa menjadi longsor. Oke. Nah, ini mekanisme mass wasting. Ada beberapa mekanisme longsor. Tadi kita sudah bahas faktor-faktornya, sekarang kita bahas mekanisme apa saja yang terjadi pada longsor. Yang pertama ada jatuhan ya, atau fall ya. Jadi kalau fall ini dia tidak menggelincir sebenarnya. Makanya kan kalau istilah lebih tepatnya apa namanya, kita tidak sebut sebagai landslide ya, karena slide itu adalah gerakan gitu. Sementara yang dibahas dalam landslide itu salah satunya adalah rockfall ya, jatuhan batuannya. Jadi fall itu atau jatuhan itu definisinya adalah adanya material yang jatuh bebas ya, free fall in air. Jadi dia jatuh bebas di udara. Jadi dia tidak menyentuh lereng bahkan kadang-kadang. Jadi cuma jatuh bebas saja. Jatuh bebas karena gaya gravitasi. Nah, baru kemudian ada mekanisme yang kita sebut sebagai sliding atau slide ya. Jadi
Slide ini adalah mekanisme yang mana materialnya itu bergerak ya, bergerak sebagai massa yang koheren pada bidang permukaan yang well defined ya, yang ada bidangnya ya. Jadi bidangnya itu terdefinisikan dengan baik. Nah, itu namanya sliding. Kemudian ada gerakan yang flowing ya, flow, mengalir, aliran gitu. Kalau kalau di Indonesia mungkin contohnya itu banjir bandang gitu ya. Itu termasuk ya. Jadi campuran antara material dengan air gitu ya. Jadi material bergerak dalam perilaku seperti fluida ya, seperti fluida. Fluida itu bisa cair, bisa gas. Nah, jadi itu disebut sebagai flowing ya, flowing mechanism. Kemudian ada namanya creep ya. Kalau creep ini dia biasanya longsorannya itu pelan-pelan. Jadi kayak mirip seperti land subsidence, tapi kalau land subsidence itu dia turunnya ke bawah. Kalau creep ini dia turunnya menuruni lereng. Jadi memang ada bidang bidang gelincirnya, tapi dia jatuhnya pelan-pelan ya. Ya, imperceptible, jadi sangat kecil sekali. Downslope movement, jadi pergerakan downslope yang sangat kecil sekali dari tanah. Nah, ini kita kenal sebagai creep atau bahasa Indonesia itu rayapan, ya, tanah rayapan. Oke, nah ini ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau yang gambar A ini fall, jadi dia jatuh ke bawah. Jadi kalau fall itu pasti arahnya itu pasti ke bawah gitu. Arahnya pasti ke bawah, tidak ada apa namanya, tidak ada kelinciran. Nah, kalau yang sliding ini bisa dua ya, bisa yang bentuknya itu melengkung ya, bidang-bidang gelincirnya atau kita sebut sebagai slam ya. Atau yang datar ya. Kalau datar ini kita sebut sebagai sliding ya, rock sliding. Kalau dia tanah itu kita sebut sebagai land sliding gitu. Jadi bisa slumping, bisa sliding. Jadi dibedakan berdasarkan bidangnya gitu ya, bisa berdasarkan bidangnya. Ada yang rotasional ya, ada yang apa namanya, ada yang jadi apa namanya, ya bentuknya itu rolling lah ya, bukan rolling ya, rotasional dengan yang planar. Kemudian ada yang creeping ya, creeping itu dia menggelincirnya pelan-pelan gitu. Pelan-pelan, dan ini kadang-kadang tidak disadari ya kalau tidak diperhatikan betul-betul. Nah, baru yang terakhir ini yang uh, flowing ya, debris flow ya, debris flow. Jadi dia material yang bercampur dengan air kemudian jatuh ke bawah dengan jumlah yang besar. Nah, biasanya kalau yang banjir bandang itu kenapa bisa seperti ini? Harusnya kan kalau air yang mengalir ke bawah itu yang mengalir seperti biasa saja gitu ya, secara konstan ya, secara steady gitu mengalir saja ke bawah. Tapi kenapa bisa terjadi banjir bandang? Biasanya karena di sini ada penyumbatan ya. Biasanya di hulu ada penyumbatan. Kemudian ketika sumbatnya itu lepas, nah dia jatuh ke bawah itu dengan jumlah yang sangat besar. Jadi kayak ya mungkin seperti disiram gitu, diguyur gitu, diguyur dari atas ke bawah. Nah, seperti itu ya, debris flow. Nah, ini ya kita jelaskan satu persatu. Nah, ini fall ya, atau rock fall. Biasanya rock fall ya, karena kalau tanah ya sangat sulit untuk terjadi falling gitu. Jadi fall ini adalah ketika material itu detach ya, lepas dari lerengnya ya, dan kemudian jatuh bebas menuju tanah ya. Nah, ini kita sebut sebagai rock falls atau falls dalam bentuk batuan. Nah, ini adalah gerakan massa yang paling cepat prosesnya, karena dia jatuh berarti dia memenuhi hukum fisika ya. Jadi kalau di fisika mungkin masih ingat ada GLDB ya, gerak lurus berubah beraturan gitu. Jadi perubahan gerakan yang cepat mengikuti apa namanya, mengikuti percepatan gravitasi bumi. Nah, kebanyakan memang jatuhannya kecil-kecil ya, cuma satu buah batu, dua buah batu, tapi ukurannya lumayan besar, dan ini berbahaya kalau misalnya mengenai ya orang yang lewat, kemudian bisa juga mobil gitu. Nah, ini bisa sangat berbahaya sebenarnya. Oke. Nah, kemudian kalau slide ya, ini adalah ketika material itu bergerak di suatu permukaan bidang ya. Nah, rock slide contohnya ini melibatkan rapid downslope sliding ya, dari segment of bedrock. Jadi biasanya kalau rock sliding ya seperti di contoh yang sebelumnya, contoh yang di jalan tadi ya, yang ada dinding penahan. Nah, itu contoh rock sliding gitu. Ya, jadi adanya gerakan batuan yang menekuni lereng. Nah, biasanya terjadi di sepanjang bidang lemah ya, lens of weakness ya. Bisa bidang lapisan batuan, bisa bidang foliasi. Jadi di geologi ada namanya bidang foliasi. Bidang foliasi ini adanya di batuan metamorf ya, batu metamorf. Atau bisa di bidang rekahan ya, fracture ya, bidang retakan batuan kalau bahasa sederhananya. Dan kemudian most frequently in mountainous region, berbukit-bukit ya, bergunung-gunung.
Nah, kalau yang lebih cepat ya ada namanya rock avalanche ya. Kalau rock avalanche ini dia tipe dari rock slide yang bergerak over a layer ya, dalam satu lapisan yang terjadi pada satu lapisan batuan ya. Nah, ini dia sangat cepat ya, can speed over wide areas ya, bisa jatuh dalam area yang sangat luas dan reach speeds dan mencapai kecepatan hingga 350 km per jam. Jadi biasanya kalau di Eropa itu ya jatuh terjadinya di apa namanya di gunung-gunung es ya, gunung-gunung salju. Nah, ini contoh ya, ini termasuk rock sliding ya, jadi jatuh ke bawah dalam dalam dengan material batuan-batuan. Ya sebanyak 30 juta kubik meter atau 1 miliar kubik feet ya, of rock broke away dari batuan itu jatuh ya, kemudian dalam 2 menit menimbun bagian dari kota Frank. Nah, kemudian kalau sliding yang tipe slam ya, kalau tadi yang rock sliding yang dia menggelincir, nah kalau tipe slam ini eh, adalah ketika block of sliding material ya, bagian dari material yang menggelincir itu bergerak downslope ya, bergeraknya itu menurun mileringnya itu bidang yang eh, dalam bidang yang melengkung gitu. Nah, jadi slam blok sih ya, blok yang mengalami slam ini akan berotasi seiring dengan mereka menggelincir. Nah, kemudian slam ini nanti akan terjadi apa namanya will occur most frequently, lebih sering terjadi ketika sebuah slam itu di undermine gitu. Nah, kemudian nanti di bagian atasnya ini akan membentuk semacam amphitheater ya. Ya. Jadi kalau amphitheater itu kan bentuknya setengah lingkaran gitu. Nah, ini kan dipotong di sini. Jadi dia membentuk setengah lingkaran jadi seperti tribun gitu, seperti tribun. Nah, jadi bagian di sini lebih tinggi, di sini dia rendah ya. Nah, ini bentuk-bentuk khas ini. Bentuk-bentuk khas dari longsram yang slam. Jadi bentuknya itu cenderung setengah lingkaran amphitheater. Beda dengan rock slope, kalau rock slope biasanya tidak selalu membentuk bentukan amphitheater seperti ini. Kemudian most don't move rapidly ya. Jadi bergeraknya tidak terlalu cepat ya, karena memang dia rotasional, jadi dia punya gerakan vertikal. Jadi bisa dilihat di sini ya. Kondisinya dengan kondisinya awalnya dia satu satu bidang, tapi di sini turun. Tapi juga dia sambil gerak ke samping. Jadi dia punya gerakan horizontal dan juga gerakan yang vertikal. Nah, kemudian yang ini yang flowing ya. Ini ketika material move down slope seperti material yang padat, yang kental ya. Biasanya dipicu karena adanya material yang water saturated, yang apa namanya, yang jenuh air ya. Nah, jenis-jenisnya bisa berupa mud flow ya, mud itu lumpur ya, kemudian bisa juga debris flow. Kalau debris flow dia campuran antara tanah dan batuan, bisa juga earth flow, solidification, sama creep. Nah, creep ini yang tadi seperti ini. Jadi gerakan yang lambat-lambat. Jadi kalau dilihat ini harusnya lurus ke atas nih lapisan batuannya, tapi karena yang di atas ini gerak ke sana pelan-pelan, ini melengkung ya, ini melengkung. Jadi awalnya lurus, dia melengkung ke sebelah kanan. Nah, debris flow ya. Nah, bagaimana meminimalisir damage wasting hazard ya, meminimalisir bahaya dari apa namanya, bahaya dari mass wasting ya. Maka harus kita pahami bahwa all forms of mass wasting ya, semua jenis dari mass wasting tadi itu akan sangat destruktif ya, akan sangat merusak ya, akan sangat rusak. Nah, bahaya dari mass wasting ini cenderung bisa diprediksi ya, ya, dan bisa dihindari sebetulnya. Jadi apa namanya, jadi bukan bahaya yang apa namanya, yang sulit untuk diprediksi seperti gempa bumi ya. Kalau gempa bumi sampai sekarang kita masih sulit untuk memprediksi, makanya sangat sangat berat ya. Lebih cenderung kita itu apa namanya, memanage risikonya. Jadi kalau misalnya kita tahu ya di daerah kita sering terjadi gempa, maka yang kita lakukan adalah dengan uh, mengantisipasi kalau terjadi. Jadi levelnya di situ. Jadi lebih kepada bagaimana supaya kalau terjadi kejadian bencana itu tidak terlalu banyak yang dirugikan. Nah, itu lebih lebih ke situ ya. Nah, tapi kalau tanah longsor, kemudian banjir, kemudian gunung api, letusan gunung api, kita cenderung sudah bisa memprediksinya meskipun tidak tidak jangka panjang tapi jangka pendek. Nah, kemudian bisa juga dengan melihat bukti-bukti ya, evidence of past events ya. Bukti-bukti dari kejadian-kejadian di masa lampau ini juga membantu mengidentifikasi ya, membantu mengidentifikasi area yang rawan terhadap slope failure ya, kita sering sebut sebagai slope failure atau kegagalan lereng. Jadi makanya penting untuk kita melakukan pemetaan atau pencatatan, melakukan pencatatan di mana kejadian apa namanya, longsor itu sering terjadi ya. Bukan cuma yang ada di, harusnya bukan cuma di daerah yang ada penduduknya, di daerah yang
bahkan tidak ada penduduk sekalipun, ya perlu juga kita untuk selalu catat. Jadi misalnya ada longsor di daerah pegunungan yang tinggal itu tidak ada di situ, tidak ada warga yang tinggal di situ. Nah itu tetap perlu untuk dicatat karena memang itu akan membantu ya, akan membantu kita untuk mengidentifikasi area-area yang rawan longsor. Ya, kemudian perlu juga kita melakukan lokalisir ya, jadi melakukan pemetaan terhadap potensial trigger ya, di mana ada pemicu-pemicu yang potensial seperti sesar ya, kemudian juga kita harus tahu local weather ya, cuaca lokal, polanya bagaimana ya. Kalau di Indonesia mungkin curah hujan ya, musim hujannya kapan gitu ya, kapan musim hujan akan terjadi lebih tinggi ya, maka itu sebenarnya bisa membantu juga untuk kita memprediksi terjadinya kegagalan lereng tadi. Nah, makanya kita dalam banyak penelitian ya banyak melakukan pemetaan ya, slope stability map ya. Jadi ini di Indonesia sudah banyak dilakukan juga ya, bahkan PVMBG juga banyak melakukan ya slope stability map ini. Kemudian nanti slope stability map berpindah atau di apa namanya, atau setara juga sebenarnya dengan landslide hazard map ya, atau peta bahaya longsor. Jadi dengan adanya pemetaan bisa dilakukan zonasi ya, zonasi di mana zonasi yang tinggi bahayanya, di mana yang rendah bahayanya. Kalau tinggi bahayanya maka berarti mungkin dibuat peraturan ya, tidak boleh tinggal di situ, atau misalnya dibatasi ya, tidak boleh apa namanya, di kemiringan sekian derajat tidak boleh ada pembangunan gitu ya. Itu bisa bisa dibuat seperti itu. Nah, kalau secara teknis ya ini ya teman-teman mungkin dari teknik sipil bisa seperti ini juga ya. Jadi mass roasting dan dampaknya itu bisa diminimalisasi melalui rekayasa ya. Misalnya dengan resloping atau reducing slope. Jadi slope yang awalnya terjal dibuat lebih landai ya. Atau membuat drainage ya. Jadi ya ini contohnya ada lereng, ada tanahnya, tanahnya berpotensi untuk saturated, maka di sini dibuatkan drain ya. Awalnya dia lerengnya begini, slope, tapi karena mau dibikinkan jalan di sini, dibikinkan bangunan, makanya dipotong. Nah, tapi ketika dipotong jangan sampai melupakan adanya drainase di sini. Jadi ada retaining wall, terus di sini ada celah untuk drainase. Kemudian bisa juga dengan constructing barriers, jadi membuat barriers menahan. Nah ini kalau kita lihat gambar-gambarnya ini yang banyak dilakukan, gitu ya. Nah ini retaining wall, kemudian yang B ini ada rock bolt ya. Rock bolt itu semacam paku ya. Jadi dipaku, batuannya dipaku supaya nempel dengan tubuh batuan yang utama di dalam. Sama dibuatkan semacam wire mesh seperti ini ya, semacam ya jala-jala lah, jala untuk menahan, safety net lah. Ya. Jadi ada jaring, kemudian jadi kalau ada jatuhan rockfall seperti ini dia tidak jatuh ke jalan, tapi jatuhnya di bawah sini saja. Kemudian yang C ini dengan bioengineering ya, bioengineering bisa. Ini ada drainage pipes juga, dan di sini ada tumbuhan-tumbuhan yang gunanya itu tujuannya untuk mengikat lereng di sini, tanah-tanah di sini supaya tidak jatuh ke bawah. Nah ini di bawah ini harus dipelajari juga ya, apa namanya, lapisan batuannya supaya kita tahu dia menggelincirnya kemana. Nah kalau ini dia melakukan reducing slope ya, jadi slope yang terjal dikurangi, kurangi kemiringan. Nah tapi biasanya kalau ini cenderung untuk dihindari karena banyak kerugiannya, misalnya ya terpaksa kita harus mengurangi atau menghilangkan vegetasi yang di atas ya, atau kemudian ini kan harus menggunakan biaya yang besar juga untuk penyewaan alat berat ya. Jadi reducing slope ini cenderung lebih susah kalau dalam luasan yang besar gitu. Nah kemudian bagaimana hubungan antara mass hosting dan tektonik lempeng ya. Jadi tektonik lempeng ya ini adalah uh, konsep yang dipakai oleh teman-teman di geologi, ini bertanggung jawab terhadap adanya proses pengangkatan dan pembentukan pegunungan ya yang ada di bumi. Jadi pegunungan ini selalu terbentuk ya, selalu apa namanya, aktivitasnya selalu berjalan ya, meskipun kecepatannya mungkin dalam setahun mungkin tidak banyak ya, mungkin cuma 1 cm 2 cm, tapi kalau diakumulasi pasti akan besar perubahan. Dan otomatis ketika ada pembentukan pegunungan, ada pengangkatan, maka akan menghasilkan efek juga kepada slope ya. Nah mass wasting ini most common ya, atau sering terjadi di regions, di daerah-daerah yang secara tektonik ini aktif ya. Jadi adanya plate movement, adanya gerakan lempeng menyebabkan gempa bumi, dan gempa bumi bisa memicu juga terjadinya longsor. Ya, dan juga bisa menyebabkan sedimen itu kehilangan strength-nya ya, sehingga terjadilah yang kita sebut sebagai likuifaksi ya. Kemudian di batas lempeng, di tepi lempeng, di plate boundaries ini juga sering terjadi, sering berhubungan juga dengan
gunung api ya. Indonesia ini tepian lempeng ya, tepian lempeng Eurasia, juga di situ ada banyak volcano, banyak gunung api ya. Dan adanya gunung api itu bisa menghasilkan erupsi ya, erupsi yang dapat menghasilkan mud flow ya, apa namanya, longsoran dari sisi lumpur ya, kemudian bisa juga ada lahar, bisa juga ada longsor. Oke, nah itu mungkin materi kita untuk yang sejam pertama mungkin ya. Nah, saya persilakan kalau ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya.